Prabowo Subianto katanya sering nonton Bali Academy. Nah ini Pak. Berjumpa lagi bersama Rismon. Mon, tambah tinggi halusinasi kok ya, Mon. Si Rismon ini bilang ya kan, dibilang si Rismon ini ya, Bapak Prabowo Subianto kata dia sering menonton Baligi Academy, channel YouTube-nya si Rismon. Nggak salah kok, Mon. Ngapain Pak Prabowo Subianto ya nonton Baligi Academy? Orang acara kau abal-abal, tukang fitnah. Mana mungkin ditonton Pak Prabowo. Lagipun ya Pak Prabowo Subianto sibuk dia, Mon. Jadi nggak usah mimpi kau. Kata si Rismon, nah ini Pak, kalau bisa kita bertemu Pak. Nggak usah Pak Prabowo, ngapain bertemu sama orang tukang fitnah? Peneliti abal-abal. Ya, Rismon ini merasa apa ya? Sok merasa orang penting. Ya, sok merasa orang pintar di Indonesia ini. Padahal ya si Rismon ini peneliti abal-abal. Kata Rismon, Pak Prabowo Subianto, supaya kita bisa bahas ya sejelas-jelasnya pupu papa ini Pak. Apakah si asam sulfat atau siapa? Kau mau bertemu Bapak Prabowo Subianto mau membahas pupu papa, habis itu kau merendahkan wakil presiden yang sudah dipilih Bapak Prabowo? Ya nggak mungkin, Mon. Ya, kau jangan salah, kau jangan menghina wakil presiden dengan mengatakan asam sulfat. Itu Gibran itu Pak Prabowo yang mintanya menjadi wakil presiden. Belum apa-apa kau udah merendahkan wakil presiden Pak Prabowo. Ya nggak mungkin Pak Prabowo mau bertemu sama kau, lagi pun kau siapa? Mon, kalau kau mau membahas pupu papa, kau bahas sama si Panci, karena pupu papa milik Panci. Kata si Rismon, begitu Pak Prabowo Subianto. Kita hanya ingin Pak Prabowo Subianto sukses sampai 2034. Nah inilah kalau penjilat ya kan. Kalau penjilat tuh pandai kali buncungnya tuh. Kata Rismon ya kalau bisa. Ya nggak bisa, Mon. Pasti nggak bisa. Yakin aku. Kata Rismon, asalkan aset-aset koruptor ya tangkap. Asalkan rampas aset-aset koruptor, tangkap mereka, jadikan di kebun binatang. Ini salah kau, Mon. Kalau kau minta ya aset-aset para koruptor itu dirampas, kau salah tempat. Bukan ke Pak Prabowo kau bilangnya, ke DPR. Kau minta sama anak mak banteng. Karena yang mengesahkan undang-undang perampasan aset ya bagi para koruptor itu DPR, Mon. Bukan Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo mengusulkan aja keputusan pada DPR. Kau nggak ngerti, kau belagak pintar kau. Itu kata Rismon lagi. Ya, dibilang si Rismon kan, para maling-maling itu ya kan, tangkap para maling-maling itu, masukkan ke kebun binatang kata dia. Terus kata dia benahi dan reformasi hukum sehingga rakyat menjadi sejahtera. Kau aja nggak ngerti hukum. Kalau kau ngerti hukum, nggak mungkin kau fitnah mantan presiden ijazahnya palsu. Jadi nggak usah banyak gaya, Mon. Kata Rismon, kita ingin UMR minimum UMR Pak Prabowo 3 kali lipat dari sekarang, jadi 15 juta. Minta ajukan ke DPR, Mon. Ya kan? Coba kau ajukan ke DPR sebuah permintaan kau ini, Mon. Kata Rismon, karena kita kok kalah sama Malaysia. Pindah aja kau ke Malaysia. Kalau kau mau UMR 15 juta. Ngapain kau menyemak di Indonesia? Kata Rismon, Malaysia sudah 10 sampai 15 juta. Kalau kok kalah kita. Udah aku bilang tadi, pindah aja kau ke Malaysia. Itu pun kalau Malaysia mau menerima orang semacam kau ini, tukang fitnah. Nggak yakin aku diterima. Kata Rismon ya kan, reformasi hukum. Sampai jumpa Pak Prabowo Subianto. Ya, usul kami berjumpa diterima Pak Prabowo. Nggak mungkin usul kau diterima Pak Prabowo, karena kau tukang fitnah. Hari ini kau bilang ijazah Pak Jokowi palsu, besok kau bilang juga ijazah Pak Prabowo palsu. Mana mau Pak Prabowo jumpa kau? Lagipun kau siapa? Ya, kau bukan siapa-siapa, Mon. Cuma sampah masyarakat. Gak ada prestasi kau. Yang orang berprestasi ada kemungkinan ya bisa berjumpa dengan Bapak Prabowo Subianto. Tapi kalau orang prestasinya tukang fitnah, gak mungkin lah presiden mau menjumpainya. Apa kata dunia, Mon? Ya buat Indonesia ya, kita jelaskan. Si Rismon ini adalah peneliti abal-abal.
selama ini yang diteliti Rismon itu, dokumentasi yang dia dapat itu adalah dokumentasi milik dari Joshua M. Sinambela. Kalau saya salah namanya tolong dikoreksi. Rismon ini ya, dokumen yang diteliti Rismon kan milik Joshua tuh, yang dikirim Joshua sama dia. Ya, Joshua itu mau minta Rismon ini mempertanggungjawabkan omongannya. Kenapa dia bisa menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Sementara ya Joshua itu mempunyai dokumen Bapak Joko Widodo. Kan? Joshua meminta Rismon ini mundur, bahwasanya tak benar penelitian Rismon ini. Tapi si Rismon ini memblokir nomor si Joshua. Dan anehnya, semua dokumentasi yang dikirim si Joshua ke si Rismon dipergunakan si Rismon untuk meneliti ijazah Bapak Jokowi, skripsi Pak Jokowi. Apakah pantas seorang peneliti mengambil dokumentasi orang lain untuk dijadikan bahan peneliti? Seharusnya peneliti itu dokumentasi dia sendiri, ya, bukan milik orang lain. Sama seperti si Rismon ini ya, mengecek keaslian ijazah Bapak Joko Widodo dengan mencomot dari media sosial yang diunggah oleh si Sandi. Rismon ini sebenarnya peneliti abal-abal yang sudah terkena gangguan jiwa karena ingin tenar. Rismon, kau klarifikasi dulu sama Joshua. Joshua kan menyatakan bahwasanya ya kan S2, S3 apa itu yang dari Jepang kau bilang itu bukan, ya, kau tidak pernah mendapatkan apa namanya itu sertifikat dari Yamaguchi ya di Jepang. Ya Mon ya? Kau itu Mon, S2 apa S3-nya palsu Mon. Coba kau konfirmasi dulu sama Joshua, karena Joshua yang menyatakan itu. Dan Joshua juga minta pertanggungjawaban kau, kenapa kau pakai dokumentasi ya milik dia yang kau jadikan penelitian. Ya Mon, peneliti Mon ya, peneliti menggunakan hasil karya orang lain, dokumentasi milik orang lain, itu namanya bukan peneliti Rismon, namanya penipu. Ya, kata si Joshua Rismon, iya kalau dokumentasinya itu ya kan yang dia kirim itu nggak dieditnya, kalau dieditnya macam mana? Itu kata Joshua, ya. Jadi buat seluruh Indonesia, si Rismon ini adalah peneliti abal-abal yang mengambil dokumentasi milik Joshua. Itu yang diteliti dia. Dia tidak pernah mendapatkannya langsung dari UGM. Yang dia dapatkan dari UGM itu setelah mereka bertemu UGM tanggal 15. Yang mereka menggeruduk UGM, itu baru Rismon mendapatkan dari UGM. Sebelumnya yang dia bilang dia pergi ke UGM itu semuanya tidak benar. Jadi buat rakyat Indonesia, pandai-pandailah dalam dia meneliti satu berita. Rismon ini adalah kelompok orang-orang yang gila sensasi, yang menipu rakyat Indonesia, ya, memfitnah Bapak Joko Widodo, ijazahnya palsu, sementara dokumentasi bukan milik dia sendiri yang dia teliti, adalah milik Joshua. Jadi buat kau Rismon, kau pertanggungjawabkanlah itu nanti di pengadilan. Ya, aku yakin Joshua akan dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi bahwasannya dokumentasi dia yang kau gunakan untuk meneliti skripsi Bapak Joko Widodo. Ya, buat seluruh Indonesia, mereka ini semua adalah orang-orang peneliti abal-abal, peneliti, bukan peneliti, penipu. Mon, udah cukup Mon, gak usah mimpi kau mau bertemu Bapak Prabowo lah. Seorang penipu kok mau menjumpai Presiden Prabowo Subianto. Kau tuh bukan siapa-siapa Mon di negara Republik Indonesia ini, hanya sampah masyarakat yang menebar fitnah. Buat Bapak kepolisian, tolonglah Pak, cepatlah sedikit Pak diproses orang-orang seperti ini, biar tidak banyak lagi orang ini memfitnah sana sini Pak. Ya, kami rakyat Indonesia ini juga sudah bosan, udah muak nengok orang ini setiap hari di media sosial. Ya, semakin lama semakin banyak ya kebohongan yang dibicarakan sama orang ini. Setiap hari semakin banyak orang yang menghina mantan presiden, Bapak kepolisian, Bapak Listio Sigit, terutama Kapolri. Harga diri Bapak sudah diinjak-injak sama Rismon. Kalau nggak cepat kalian mengambil tindakan, semakin banyak orang ini cuap-cuap di media sosial.